Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi lan nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamah. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasul Karim. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Ar-Rahmah, wabil khusus pengurus yayasan, pengurus takmir dan seluruh tokoh masyarakat dan juga para generasi muda, bapak ibu-ibu, bapak rahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur hari ini Allah berikan nikmat yang sangat banyak, mulai tadi dari diberikan kesempatan untuk menikmati hidup hari ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam kebaikan. Kita syukuri dengan melakukan aktivitas sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya doakan Bapak dan Ibu selalu dalam sehat walafiat, diberikan keberkahan, diberikan rizki yang luas, yang banyak, dan diberikan oleh Allah kenyamanan, kebahagiaan, baik dunia maupun akhirat. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan insyaallah sampai kepada kita yang masih berpegang terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan lanjutkan surah Al-Baqarah ayat ke-26. Tentang apa? Ayat ini respon terhadap orang-orang munafik, ya, yang tidak mau begitu, tidak mau Allah jelaskan mereka dalam Al-Quran dalam bentuk perumpamaan. Seperti surah ke-29. Surah apa? Ke-29 Al-Ankabut. Apa arti Al-Ankabut? Laba-laba. Al-Ankabut artinya laba-laba. Kalau laba-laba buat rumah itu kuat apa lemah? Laba-laba buat rumah, dia buat rumah kuat atau rapuh? Ternyata rapuh, ya. Nah, itulah orang-orang kafir yang diumpamakan ketika mereka beribadah kepada selain Allah seperti laba-laba yang membuat rumah. Nah, orang munafik nggak mau. Orang munafik tidak mau. Bahkan di ayat sebelumnya Allah mengatakan mereka itu ketika Al-Quran disampaikan menutup apa? Telinganya. Jadi menutupnya bukan begini, tapi begini nutupnya. Kenapa? Karena nasihat Quran itu seperti petir di siang bolong, gitu ya. Jadi hujan yang deras, kemudian gelap gulita, dan kemudian ada petir. Apa orang jamaah rempuan namanya apa itu? Gemuruh, ya, gemuruh, guntur, apa tuh, geledek begini. Oh, itu kan kalau hujan itu. Nah, seperti itulah orang-orang munafik ketika mendengar ayat-ayat Quran. Au kasoibim minas samai
fihi dhulumatu wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadharul maut. Itu. Jadi Al-Qur'an nasihat turun seperti mereka mendengar suara petir, takut terhadap kematian. Ada lagi lalat, ad-dubab. Tadi al-ankabut, ad-dubab. Nah itu. Nah sekarang bagaimana respon Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap keengganan orang-orang kafir, orang munafik, itu diumpamakan seperti kalau di ayat 26 adalah ba'udah. Apa ba'udah? Nyamuk. Ya, nah kita bahas hari ini. Nanti kita lihat dari sisi tafsir Sofah Tafasir atau Bari Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir. Ya. Jadi surah ini, surah Al-Baqarah ayat 26 tentang sikap manusia terhadap perumpamaan dalam Al-Qur'an. Ya. Kalau dalam bahasa kita namanya misal, apa tuh? Misal itu? Iya, contoh, perumpamaan saja. Kalian itu bersahabat seperti itu. Apa itu? Yang tidak bisa dipisahkan. Ucapan itu seperti pisau. Nah, gitu kan? Seperti pisau. Bisa dia bermanfaat, bisa juga mematikan. Itu. Jadi ada perumpamaan. Maka di Quran itu namanya ada amsal. Nah, amsal itu perumpamaan. Baik, kita akan baca dulu. Kita tahu sama-sama. Afwan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين Sadaqallahul azim. Kita terjemahkan. Inna itu sesungguhnya Allah la yastahyi, tidak malu,
ayyadriba, membuat masalan, perumpamaan. Ada kata masalah. Mana masalah? Nah, ini perumpamaan. Misal atau contoh. Kalau bahasa Arab biasanya mislu. Contohnya apa itu ya? Di ayat sebelumnya masaluhum. Ada kan ya? Masaluhum kamatsalil ladzi istawqada nara. Jadi masalah perumpamaan. Apa-apa. Ba'udatan atau seperti ba'udah. Ba'udah itu nyamuk. Fama fauqaha, dan di atasnya. Fauqaha di atas nyamuk, dibahasakan lebih rendah daripada nyamuk. Allah tidak malu membuat satu perumpamaan berupa nyamuk. Nah, apa nyamuk itu sebenarnya yang diperumpamakan oleh Allah, yang menunjukkan tentang pribadi, karakteristik orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Dan bagaimana tentang nyamuk? Saya tanya Bapak dan Ibu, nyamuk yang menggigit manusia itu jantan apa betina? Jantan apa betina? Oh, betina ya. Nyamuk, nah nanti kita bahas. Ada tafsirnya. Nyamuk kalau dia lapar gitu ya, gigit. Kalau kenyang dia mati. Kalau lapar dia gigit, kalau kenyang dia mati. Nah, itulah perumpamaan diantaranya. Manusia yang nafsu terhadap dunia, rakus terhadap dunia. Ya, nanti kita bahas. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Adapun orang yang beriman, dia tahu, dia yakin perumpamaan itu bukan dari nabi tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Coba orang kafir bilangnya apa? Apa maksudnya? Apa maksud Allah itu menjadikan perumpamaan yang tadi itu? Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dengan perumpamaan itu banyak orang yang sesat, dan ada juga perumpamaan itu membuat orang mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yudillu bihi, dan tidak ada yang mendapatkan sesat itu kecuali orang-orang yang fasik. Apa maknanya? Dari ayat ini kita akan bahas. Apa keterkaitan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya? Jadi orang-orang kafir itu ragu terhadap semua perumpamaan yang Allah berikan kepada mereka, yang menunjukkan terhadap sikap mereka. Tadi surah apa? Al-Ankabut surah 29. Mereka nggak yakin dengan perumpamaan itu. Jadi ayat ini adalah ada munasabah dengan ayat-ayat sebelumnya. Jadi ada ketersambungan. Kalau ayat 25 itu kabar gembira kepada orang-orang mukmin dan beramal soleh. Nah, kemudian ayat ini diselingi ayat ini untuk menunjukkan bahwa banyak yang protes terhadap perumpamaan yang Allah berikan. Ya. Nah, ini sebab turunnya. Asbabun nuzul dari ayat ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa perumpamaan orang-orang kafir itu seperti mereka menyalakan api, kemudian ketika api itu dihilangkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini perumpamaan. Artinya apa? Artinya ketika dia mendengar Al-Quran, bukan mereka mendapat petunjuk. Ya, nar itu seperti cahaya dari Al-Quran. Yang kedua, Allah pun juga mengatakan
bahwa mereka itu seperti soib, soib hujan. Al-Quran itu diibaratkan seperti hujan, tetapi mereka tidak mau menerima nasihat. Maka orang-orang munafik mengatakan, kalau Allah memberikan perumpamaan seperti langit dan hujan, ya iyalah, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha tinggi. Maka turunlah surah Al-Baqarah ayat ke-26. Jadi Allah pun bisa memberikan perumpamaan lebih rendah daripada hujan, daripada langit, daripada bumi, ya, seperti ba'udah. Jadi ucapan orang musyrik begini, apa hubungannya antara laba-laba itu dan alat itu disebutkan dalam Al-Quran? Begitu. Jadi menolak ketika Allah sebutkan tentang perumpamaan mereka seperti laba-laba. Sikap mereka, kekafiran mereka itu seperti dubab atau lalat. Jadi kata Allah, kalaulah mereka menyembah berhala, coba bisa tidak berhala itu jangan membuat langit, gitu saja. Gak usah buat langit, kalau langit terlalu besar. Jangan membuat bumi, buatlah seekor lalat. Nah, nanti ada ayatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan itu, buatlah seekor lalat. Orang musyrik mereka mengatakan, ma bal ankabut wad dubab yadkuran. Kenapa disebut-sebut al-ankabut, nyamuk, laba-laba dan lalat, gitu. Ya. Maka Allah turunkan, innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Jadi mengejek, ya, mengejek terhadap perumpamaan yang Allah berikan di dalam Al-Quran. Ayyushay yasna', gitu. Apa yang dapat dia perbuat dengan lalat dan dengan laba-laba, begitu, ya. Jadi ejekan. Hari ini ada tidak seperti ini? Ada, banyak sampai sini. Ketika Al-Quran bacakan, diolok-olok, gitu kan, diejek, ya. Tidak berlaku sampai sekarang, gitu, seperti itu, ya. Jadi di dalam kitab Al-Qurtubi juga demikian. Lamma dzakarallahu dzubaba wal ankabut fi kitabihi, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lalat dan nyamuk, laba-laba dalam Al-Qur'an, wa daraba bihi lil musyrikina bil mathal, dan kemudian orang-orang Yahudi mengatakan itu bukan untuk kami. Karena surah Al-Baqarah ini sebetulnya mengenai tentang orang-orang Yahudi. Ketika Allah menyebutkan ad-dubab wa ankabut, diolok-olok oleh orang-orang Yahudi, ditertawakan. Jadi mereka mengatakan itu bukan untuk kami, tapi itu untuk orang-orang musyrik, ya. Di dalam surah Ankabut coba kita lihat ayat 41. Mathalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabut. Jadi perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung itu seperti laba-laba betina yang membuat rumah. Jadi ternyata yang buat rumah itu laba-laba jantan apa betina? Laba-laba betina. Siapa yang menjelaskan? Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sumber ilmu pengetahuan. Sesungguhnya kata Allah, wa inna awhanal buyuti, sesungguhnya selemah-lemahnya rumah itu, atau rumah yang paling lemah itu adalah labaitul ankabut, adalah rumahnya laba-laba. Lau kanu ya'lamun, kalaulah mereka memahami. Nah ini laba-laba itu. Pernah melihat laba-laba? Oh pernah ya. Kapan mereka buat rumah? Kapan mereka buat rumah? Nah, ayat ini menginspirasi dan generasi muda nanti untuk membahas secara ilmiah. Ya, jadilah nanti seorang ilmuwan. Kapan dia laba-laba ini? Tapi Allah jelaskan. Jadi menggambarkan kaum musyrik ketika mereka mengambil Tuhan
selain Allah dan diharapkan pertolongan dan rezekinya, maka mereka pegang itu di saat mereka kesengsaraan. Mereka sama saja dengan membangun satu rumah laba-laba dan rapuh. Jadi kalau menyembah selain Allah bukan semakin kuat, tapi semakin rapuh. Jadi yang kuat siapa? Orang-orang mukmin. Jadi kalau sudah menyandarkan kepada selain Allah, ini hati-hati. Menyandarkan suatu selain Allah bukan tambah bahagia, bukan tambah nyaman, tapi tambah tertimpa kesengsaraan. Jadi rumusnya orang mukmin itu dia selalu totalitas pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu surah Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ya. Ini perumpamaannya. Kemudian berhala Allah sampaikan tidak dapat menciptakan lalat. Ya ayuhan nas duriba mathalun fastami'u lah. Wahai manusia, suatu perumpamaan Allah telah buat, maka simaklah. Fastami'u lah, maka simaklah. Alladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dubaba walau ijtama'u lah wa yaslubuhumud dubabu syai'a la yastanqidhuhu min dha'fat talib wal matlub. Simaklah, sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah itu tidak bisa membuat seekor lalat. Lalat pun walaupun mereka bersatu semuanya, jadi Tuhan yang mereka buat itu bersatu untuk menciptakan seekor lalat, tidak bisa. Jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, dari berhala itu, maka mereka tidak bisa merebutnya kembali dari lalat. Berhala yang mereka sembah itu tidak bisa untuk merebut walaupun ada lalat di dalam yang disebut tubuhnya mereka. Surah Al-Hajj ayat 73. Jadi lalat itu makhluk lemah dan hina. Jadi mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan berhala-berhala pun mereka tidak bisa untuk mengambil lalat dari tubuhnya karena saking lemahnya. Maka ini perumpamaan, jangan sampai menyembah selain Allah. Ya. Nah, ada lagi perumpamaan. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin athluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum. Ini tentang perumpamaan kalimat thayyibah itu seperti pohon yang baik, akarnya juga kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Jadi la ilaha illallah itu seperti pohon yang kuat. Kalau menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka dia seperti kalimat thayyibah, ya. Jadi ini banyak sekali dalam Al-Qur'an tentang perumpamaan. Nah, orang-orang munafik, orang musyrik tidak mau. Ini makna dari pohon yang baik cabang menjulang ke langit itu adalah tidak ada Tuhan selain Allah yang tertanam di dalam hatinya. Jadi kalau sudah yakin kepada Allah, maka kuat seperti pohon dan akarnya kuat dan ranting-rantingnya itu bagaikan baik, ya, akhlak ya yang baik. Itulah amalnya orang-orang mukmin. Kemudian ada lagi dalam surah Al-A'raf ayat 176. Walau syi'na la rafa'nahu biha lakinnahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil qaum. Jadi orang-orang yang tetap cenderung kepada dunia itu seperti perumpamaannya seperti al-qaum. Apa al-qaum? Anjing. Jika kamu menghalaunya, ia menjulurkan lidahnya. Jika kamu membiarkannya, dia menjulurkan lidahnya juga. Demikian perumpamaan orang yang mendustakan ayat kami. Diberi peringatan, tetap dalam keadaan kafir. Tidak diberi peringatan,
juga dalam keadaan kafir. Itulah orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, seperti anjing yang menjulurkan lidahnya. Dihalau tetap menjulurkan, dibiarkan juga tetap menjulurkan. Inilah perumpamaan. Nah, orang-orang munafik tidak mau mendengar ini. Ini penjelasannya tentang perumpamaan seperti anjing, ya. Kemudian innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma. Apa arti la yastahi? Tadi dikatakan la yastahi itu artinya malu. Imam Ali As-Sabuni mengatakan la yastahi artinya tidak mau berhenti. Allah akan terus-menerus membuat perumpamaan. Walaupun perumpamaannya seperti seekor nyamuk. Jadi la yastahi artinya tidak takut. Allah membuat satu perumpamaan yang disampaikan kepada seluruh manusia dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang perilaku, sikap dari orang-orang kafir. Ya, maka la yastahi artinya Allah tidak malu, artinya Allah tidak takut terhadap membuat perumpamaan. Jadi asal dari malu, al-istihya itu adalah tertekan dari sesuatu dan mencegah dirinya. Kalau orang malu kan begitu. Jadi orang yang malu itu berarti dia tidak mau untuk melakukan sesuatu. Ya, orang yang malu. Maka dalam hadis Muslim dikatakan, an fi sahih Muslim an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat jaa Muslim ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna Allah la yastahi minal haqq al-mana la ya'muru bil haya'i fi wa la yamta'u min dzikrihi. Ummu Salamah berkata, Muslim datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran, artinya tidak menyuruh untuk malu berbuat dan tidak melarang untuk menyebutnya, ya. Maka perumpamaan seekor nyamuk itu ba'udatan fama fauqaha, artinya sama saja perumpamaan itu dengan seekor nyamuk atau lebih rendah dari itu dalam hina dan bentuknya lebih kecil. Jadi Allah tidak malu. Maka Allah tidak akan berhenti untuk menciptakannya terus-menerus. Bahkan sampai sekarang belum ditemukan hewan apa yang paling kecil. Hewan apa yang paling kecil? Ya. Dan Allah tidak akan berhenti untuk menciptakan itu. Mengapa nyamuk disebut ba'udah? Karena nyamuk itu adalah disebut ba'udah. Ba'udah artinya kecil, ya, dan memotong daging. Ya, dikatakan sebagian tumbuh sebagian. Jadi sangat kecil sekali. Maka disebut dengan ba'udah. Maka kalimatnya adalah fa'ulah, ya, fa'ulah. Ini nyamuk. Kalau kita lihat, nyamuk itu jenis serangga yang menjadi perantara berbagai jenis penyakit. Apa itu? DBD, ya. Apa lagi itu? Malaria, kan? Kaki gazah. Apa lagi itu? Iya. Kemudian daur hidup nyamuk diawali dari telur nyamuk yang dilakukan oleh nyamuk betina dewasa. Mereka bertelur itu 100 butir sekaligus. Jadi nyamuk betina itu. Nah, setelah dewasa mereka terbang itu. Nah, sedangkan nyamuk jantan tetap hidup dan mengkonsumsi bunga, sedangkan nyamuk betina akan menghisap darah manusia dan hewan untuk hidup bertelur. Ya Allah sampai detil seperti ini. Memisalkan ba'udah. Ya. Ma khalaqta hada batila. Tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Pasti semua ada manfaatnya. Gitu. Jadi manfaatnya apa nyamuk itu? Nyamuk itu akan menghisap darah manusia, di situ ada penyakit. Asam urat, gitu, apalagi itu. Dia akan menggigit menghisap yang ada penyakit. Jadi dihisap itu ada penyakit.
Maka sekarang ada ilmu apa itu yang suka mengambil darah itu? Bekam. Bekam ya. Bekam itu mengambil darah, tapi darah yang kotor. Nah, nyamuk juga demikian. Cuman sayangnya ada nyamuk singgap di kita, kemudian jadi imbalan kepada nyamuk itu dibunuh gitu. Ada nggak yang digigit nyamuk kemudian silakan pergi lagi gitu? Ada nggak? Jarang. Lagi sholat Allahu Akbar ada nyamuk di sini, plok gitu. Padahal dalam sebuah penelitian nyamuk itu adalah mengambil darah kotor, darah yang penuh penyakit dan suhu badan yang panas. Suhu badan yang panas itu akan digigit nyamuk. Suhu badan yang panas. Dia tidak mau dengan terang, tapi maunya dengan gelap. Maka celana, baju yang warnanya hitam itu biasanya dikerumuni nyamuk. Dan Allah ciptakan warna biru itu, nyamuk tidak akan menghampirinya. Coba nanti kalau dibahas lagi lebih jelas tentang nyamuk, luar biasa, masya Allah. Ya. Ma khalaqta hadza batila. Orang yang paham, orang yang berilmu, dia akan tahu bahwa itu adalah perumpamaan, ya, perumpamaan kepada orang-orang yang berilmu. Abu Ja'far Ar-Razi dari Rabi bin Anas mengatakan dalam kitab Ibnu Katsir, Allah memperumpamakan dengan ba'udah itu adalah seperti gambaran dunia. Gambaran dunia. Nyamuk tetap hidup selagi dalam keadaan lapar, tapi bila telah gemuk kekenyangan maka dia akan mati. Itulah manusia, dia rakus terhadap dunia, terus dia ambil, tidak cukup-cukupnya, tapi tidak disyukuri. Nah, kalau orang mukmin, dia menjadikan dunia itu adalah perantara dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kenapa kekenyangan? Karena berlimpah ruah harta. Kadzalika mathalu haula'il qaumul ladzi daraba lahum hadzal mathala fil Qur'an idzan tala'u minad dunya rayyakhadahumullahu ta'ala 'inda dzalik. Inilah perumpamaan kaum dalam Al-Qur'an. Bila mereka kekenyangan karena berlimpah ruah dengan harta duniawi, pada saat itulah dia tidak ingat kepada Allah, maka Allah mengazab mereka. Jadi nyamuk tadi kalau digambarkan dalam kitab Ibnu Katsir itu seperti orang menyikapi dunia. Ya. Lalat dalam hadis Rasulullah SAW, ada lalat dalam hadis Rasulullah SAW. Ini dilaksanakan tidak? Kalau lalat itu masuk ke dalam minuman, masuk ke dalam apa ini? Gelas ya, lalat. Maka menurut Nabi, celupkan kemudian buang, airnya bisa diminum. Bagaimana orang-orang saat ini? Ketika lalat singgap ke dalam air, kemudian airnya dibuang. Kata Rasulullah dari hadis Abu Hurairah, "Idza waqa'ad dubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu kullah thumma liyatrahu fa inna fi ihda janahi da'an wa fil akhari shifaan." Jadi ada dua sayap. Sayap yang pertama mengandung penyakit, sayap yang kedua mengandung obat. Jadi kalau dicelupkan maka penyakitnya itu akan tidak ada, maka terus minum lagi. Nah, yakin nggak dengan hadis ini? Yakin nggak dengan hadis ini? Tapi kadang, apa gitu ya? Jijik. Ya. Jadi tubab itu apa? Lalat itu juga punya apa namanya? Makna. Berfungsi. Nah, itu bagi orang-orang yang faham. Nah, inilah ayat-ayat kauniyah sebetulnya. Masa itu ayat kauniyah yang penuh
kita kaji. Jadi tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Semuanya pasti bermanfaat. Nyamuk ada manfaatnya. Tadi apa nyamuk manfaatnya? Jadi nanti kalau setelah baca ini, ketika nyamuk masuk ke menggigit, apa bacaannya? Masya Allah, Masya Allah, enak banget ini nyamuk menggigit. Gitu. Ya, enak banget nyamuk menggigit gitu kan ya. Karena disitulah penyakit. Cobalah cek ke dokter nanti. Betul nggak apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Ya. Jadi bagaimana sikap orang mukmin terhadap perumpamaan itu? Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbih. Seluruh perumpamaan dalam Al-Qur'an mereka akan paham bahwa itu adalah benar. La yaqulu ghairul haq. Allah itu tidak mengatakan, tidak menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Dan orang mukmin akan tahu bahwa perumpamaan ini benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang Yahudi mertawakan, tapi sekarang mereka justru meneliti tentang binatang tentang binatang-binatang dan pohon-pohon dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Contoh, ada satu pohon namanya pohon yang bisa melindungi mereka. Ada satu pohon dalam hadis Rasulullah, tanda kiamat semua makhluk hidup akan membicarakan ini loh mereka Yahudi. Ada satu pohon yang mereka akan melindunginya, yaitu pohon gorgod. Nah, pohon ini ditanam oleh mereka karena meyakini terhadap hadis Rasulullah SAW, justru untuk menyelamatkan mereka. Jadi sebetulnya mereka itu apa ya? Ya syak begitu, tapi satu saat kalau untuk menyelamatkan mereka akan melakukan sesuatu begitu, ya. Nah, yakni ta'ala fa'amal ladzina sadaqallahu wa rasuluh, ketika rasulahu, apa orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, mereka akan mengatakan ini adalah benar dari Tuhan mereka, ya. Fa'amal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Orang-orang kafir itu mereka enggak mau, mereka angkuh, mereka tidak mau dan mengatakan bahwa binatang-binatang yang disebutkan tadi itu bentuknya hina. Kenapa Allah membuat perumpamaan, ya. Nah, sikap orang kafir itu mereka membantah, mengingkari terhadap apa yang mereka ketahui dan menutupi terhadap kebenaran. Jadi sebenarnya orang-orang Yahudi, orang Nasara mengetahui, tapi mereka menutup kebenaran. Maka itulah sifat dari orang munafik, yang mereka itu selalu menutupi dan selalu menentang apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, ya. Nah, ini di dalam surah Al-Mudaththir ayat 31. Inilah orang-orang kafir, ya, selalu menentang. Ketika Allah mengatakan tiada kami menjadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat, dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka melainkan untuk menjadi cobaan bagi orang kafir. Mereka mengatakan, apa yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini? Gitu. Ya. Jadi malaikat Allah ciptakan dengan banyak sekali, dan kemudian apa yang jadi perumpamaan ini? Allah membiarkan sesat orang yang dikehendakinya dan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, ini dampaknya. Ini dampak dari penyikapan terhadap perumpamaan. Orang yang yakin, gitu ya. Orang yang yakin akan terus dia tauhid kepada Allah, gitu. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Orang yang yakin terhadap Allah dengan berbagai banyak ayat dalam Al-Quran, maka dia akan terus kuat keimanannya. Tapi orang yang kufur, menolak, maka dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berada di sisi yang selalu meyakini terhadap ayat-ayat Al-Quran. Kita pahami
dan kita laksanakan. Apapun yang disampaikan dalam Al-Quran, perumpamaan apapun yang dalam Al-Quran, kita harus meyakininya. Kenapa? Karena wa may yudhillu bihi illal fasikin. Ya, yang kufur semakin sesat, yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang beriman semakin mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yudhillu bihi illal fasikin. Kalaulah mereka tidak mau beriman terhadap ayat-ayat Allah, termasuk perumpamaan yang tadi sampaikan, maka mereka termasuk orang-orang yang fasik. Siapa orang yang fasik? Ini yang fasik itu al-kharijina an ta'atillah, dia keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian surah Al-Baqarah ayat ke-26. Mudah-mudahan kita semakin memiliki keimanan yang kuat, ya. Apapun yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, kalaulah itu sesuai dengan apa yang kita lakukan, kebaikan, maka terus tingkatkan. Tapi kalau perumpamaan itu yang kita lakukan dan itu ada kejelekan, tinggalkan. Contoh apa yang sering dilakukan? Orang yang menggibah, apa itu menggibah? Membicarakan orang lain. Itu seperti memakan daging saudaranya. Itu perumpamaan. Jadi orang yang menggibah itu, menjerumuskan temannya, itu seperti memakan daging saudaranya. Dan kamu tidak mau kan memakan daging saudaranya, gitu kata Allah ya. Itu perumpamaan. Nah, orang-orang mukmin dia akan tinggalkan gibah itu. Begitu. Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Tinggalkan gibah itu. Tapi orang-orang yang fasik tetap melakukan gibah. Itu maksudnya. Jadi inilah yang nanti Bapak Ibu akan temukan berbagai macam perumpamaan dalam Al-Quran. Nah, kalau itu yang kita lakukan ternyata itu salah, segera tinggalkan. Ya, kalau itu benar, kuatkan. Karena jangan sampai disebut sebagai orang-orang yang fasik. Karena orang yang fasik itulah yang mereka akan jauh dari ketaatan. Demikian, ada pertanyaan sebelum ditutup, dipersilahkan. Satu boleh, dua boleh. Silakan. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang perlu saya tanyakan Pak Ustadz, ini masalah gibah nih Pak Ustadz. Mana yang gibah yang diperbolehkan Pak Ustadz dan yang tidak diperbolehkan? Karena begini Pak Ustadz, kalau semuanya gibah itu dosa, mungkin di Al-Quran dan hadis-hadis Nabi itu kan diceritakan keburukan-keburukan pemimpin atau orang-orang yang zalim. Contohlah misalkan Firaun, Namrud. Nah, sekarang gibah mana yang diperbolehkan? Misalkan ada pejabat atau pemimpin yang zalim gitu ya. Apakah tidak boleh disampaikan ke rakyat bahwa orang ini zalim, jangan dipilih gitu? Nah, apakah itu bagian gibah yang dilarang juga Pak Ustadz? Kalau enggak, nanti rakyat ketipu semua. Karena orang sekarang itu kan istilah pencitraan ya. Pencitraan, ya kita bisa lihat ya, setiap pemilu di Indonesia itu banyak pencitraan. Biasanya mungkin sholat mungkin sekali setahun, mungkin dia dengan mencitrakan tampil di TV seolah-olah bisa jadi iman, padahal bacaan Al-Fatihahnya nggak benar. Nah itu mohon penjelasannya Pak Ustadz. Baik. Jadi mana gibah yang dibolehkan, mana yang gibah yang tidak diperbolehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gibah sendiri itu artinya kita membicarakan sesuatu ya, orangnya tidak hadir, itu menggibah. Orangnya tidak hadir ya. Kalau membicarakan sesuatu orang yang tidak hadir dan kemudian orang itu tidak melakukan, itu namanya fitnah. Gitu ya, fitnah. Nah, gibah yang memang
Dilarang itu adalah dia membicarakan sesuatu orang, kejelekan orang lain, gitu ya, kejelekan orang lain, yang mana kejelekan itu adalah kejelekan akhlak yang dilakukan, tapi bukan untuk diperbaiki. Ya, itu namanya ghibah dari awal seperti itu. Ya. Tetapi kalau konteks yang lain memang harus dijelaskan sebetulnya. Ya, dijelaskan sebetulnya, tetapi keterkaitan dengan bisa jadi tentang kepemimpinan dan yang lainnya ya, tentang kepemimpinan, supaya nanti orang-orang mukmin memilih sesuai dengan kriteria yang disampaikan, tapi tidak menjelek-jelekan secara personal, gitu ya. Artinya kriteria yang disampaikan dalam kepemimpinan itu harus disampaikan, begitu ya. Dan untuk menyelamatkan boleh. Ketika orang-orang munafik itu banyak di Madinah, ya kan? Rasulullah SAW itu menyampaikan dengan kriterianya saja. Tidak menuduh langsung siapa namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul, tidak. Dia tidak menuduh langsung Abdullah bin, tapi perilakunya. Nah, nanti orang para sahabat dia akan, oh ini yang disebutkan oleh Nabi itu. Ya, ini yang disampaikan oleh Nabi. Jadi ketika menjelaskan tentang ayatul munafikina salasah, tanda orang munafik itu ada 3, berdusta, berjanji, dan ingkar. Itu kan kriteria itu. Ya. Nah, tokoh-tokoh munafik banyak di Madinah. Ya, tapi Rasulullah nyampaikan kriterianya. Nah, sehingga para sahabat mereka berhati-hati. Oh, seperti itu. Ya, jadi berbeda dengan tadi ghibah. Ya, berbeda dengan ghibah tadi. Nah, sehingga sampai dengan akhir hayat Rasulullah SAW, Umar bin Khattab mengatakan ada satu orang yang tahu tentang orang-orang munafik yang ada di Madinah. Satu orang yang tahu. Dan kemudian orang itu tidak menyampaikan kepada Umar bin Khattab. Jadi Rasulullah tidak menyebutkan tentang orangnya. Tapi Al-Quran menyebutkan tentang Fir'aun, bahkan surah apa? Al-Lahab, ya, itu sebagai tahzir. Apa tahzir itu? Memberikan peringatan, berhati-hati. Dan itu adalah Allah yang menyebutkan. Kalau Allah bukan ghibah. Allah bukan ghibah, tapi Allah menjelaskan inilah orang-orang yang kriteria munafik, kriteria kafir, kriteria orang fasik dalam Al-Quran. Dan tidak seluruhnya Allah jelaskan dalam Al-Quran. Hanya siapa saja? Fir'aun. Ya, kemudian kalau kaum Ad, kaum ya. Kalau untuk personal Al-Lahab, Abu Jahal juga tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi ada di surah Al-A'la. Surah Al-A'la itu sebagian itu menceritakan tentang Abu Jahal. Ya, nah seperti itu. Nanti disikapi dalam kondisi-kondisi sekarang ini, ya. Dan kita berharap bahwa dengan kriteria itu masyarakat akan paham terhadap apa yang disampaikan, ya. Nah, jadi itu seperti itu. Kalau ditanya apakah ada ghibah yang baik, ada ghibah yang tidak baik, begitu. Kalau menjelaskan sesuatu yang kebaikan, jadi ghibah itu menyampaikan orangnya tidak ada, gitu ya. Orangnya tidak ada di tempat. Nah, kita menyampaikan. Nah, kalau menyampaikan itu sebagai kebaikan dan contoh, tidak dalam rangka memujinya, karena kalau memujinya itu juga tidak boleh. Memujinya yang berlebihan, ya, tidak boleh. Nah, demikian, mungkin mudah-mudahan tidak puas ya Pak ya, dan insya Allah Allah akan memberikan kepada kita penjelasan, pemahaman tentang semua hal, dan mudah-mudahan Allah melindungi kita semua dari orang-orang munafik, orang-orang musyrik, ya, yang memang selalu membuat kerusakan di muka bumi ini. Dan mudah-mudahan kita dikuatkan dengan akidah yang kita ini. Ada lagi? Ada Ustaz. Oh, monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tadi sebetulnya hampir bersamaan dengan apa yang saya sampaikan oleh Pak Adri. Hanya yang ingin kami tanyakan, berhubung ini bulan September, yang
pada setiap tahun di bulan September itu sering terjadi perbedaan pendapat tentang pemutaran film penumpasan pemberontakan GT+ PKI. Nah, dalam hal ini kan peristiwanya sudah lama terjadi, tapi untuk kewaspadaan kita diputarlah itu. Namun banyak juga yang tidak setuju. Apakah pemutaran ini masuk kategori gibah? Kalau menurut kami itu sebetulnya kewaspadaan. Mohon petunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah, betul. Jadi Allah itu dalam Al-Quran selalu mengulang-ulang sejarah, menyampaikan, ya, mengulang-ulang sejarah. Jangan sampai kaum yang setelahnya itu tidak mengulang apa yang dilakukan sebelumnya, gitu ya. Jadi sejarah-sejarah itu bagian dari sejarah. Jadi sejarah itu untuk memberikan pemahaman agar tidak mengulang seperti itu, ya. Jadi tidak apa-apa disampaikan lagi. Artinya sejarah itu, cuman memang kita tidak mentolerir ya sesuatu yang tidak baik ya. Jadi tetap kita berpikirannya kepada, jadi ba'udoh itu sebetulnya bukan nyamuknya saja itu, bukan personal nyamuknya, tapi di situ ada hal-hal yang memang kita harus pelajari dari situ, ya. Fir'aun itu sebetulnya Allah menjelaskan bukan hanya Fir'aunnya saja, karena ada sisi yang memang Fir'aun itu menyampaikan tidur setelah subuh itu dia tidak suka, Fir'aun itu, ya. Tetapi kenapa Allah menyampaikan? Karena begitu angkuhnya. Jadi ada hal-hal yang memang di situ kriteria-kriterianya yang memang tidak sesuai dengan yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, gitu, ya. Tetap bahwa itu adalah sikap perilaku yang tidak boleh dilakukan, begitu, ya. Contoh di surah Al-Haqqah yang tadi Ustaz baca itu, ya kan? Ya, surah Al-Haqqah ya Ustaz ya. Tadi ya, fa amma 'adu fa uhliku bit-taghiyah. Ya kan? Wa amma tsamudu fa uhliku bit-taghiyah. Jadi Allah sampaikan tentang bagaimana kaum-kaum sebelumnya itu supaya tidak diikuti oleh kaum-kaum setelahnya. Nah, itulah sejarah. Sebetulnya seperti itu. Ya, ada kebaikan, ada kebermanfaatan yang harus disampaikan kepada generasi-generasi setelahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Demikian, ada lagi? Baik, Ustaz, saya rasa cukup. Ya, karena cukup. Sudah masuk waktu syuruk. Baik, demikian kajian hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan, semangat terus mengkaji, ya, dan mudah-mudahan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, insyaallah. Untuk itu mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi